Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Darwati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SLB Negeri Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SLB Negeri Surakarta. Acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif JKP Angkatan 8 dari SLB Negeri Surakarta segera dimulai. Sebelumnya akan saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SLB Negeri Surakarta, yang ketiga acara inti diseminasi oleh Ibu Erni dan Ibu Irma, selanjutnya lain-lain, kemudian penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SLB Negeri Surakarta kepada Ibu Erna Muslihatun Fatmawati SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta calon guru penggerak angkatan ke-7, ke-8 Ibu Ernika Darwati SPD dan Ibu Nurlaili Irmawati SPD MPD. Pada hari ini akan dilaksanakan disimulasi tentang budaya positif. Untuk itu kepada Bapak Ibu Guru SDLB dimohon untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan beliau berdua ini nanti sukses sampai selesai kegiatan dan kelulusan. Mungkin dari saya cukup dengan pembukaan karena waktunya dibatasi. Monggo nanti kita serahkan kepada Bu Erni dan Bu Irma untuk membagi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara inti diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Erni dan Ibu Irma. Pada Ibu Erni dan Ibu Irma kami persilakan. Berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Muslihatun Fatmawati SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDLB SLB Negeri Surakarta. Kami mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya menghadiri undangan kami, yaitu tentang diseminasi budaya positif di modul 1.4 sebagai tugas kami di pendidikan calon guru penggerak. Semoga nanti untuk kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadikan perubahan yang positif di sekolah kita. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Namun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu dari tadi pagi sampai siang ini mengajar di kelas, tentunya mungkin capek, tentunya mungkin penat dan mungkin tidak rileks tadi karena anak-anak banyak yang baru. Untuk itu bagaimana untuk mengawali kegiatan ini, kita bermain sebentar Bapak Ibu. Setuju boten? Setuju. Biar kita lebih bersemangat. Nah Bapak Ibu, permainannya nanti kita kasih judul kereta kotak. Kereta kotak. Nah, kereta kotak ini nanti Bapak Ibu kita bagi kelompok menjadi
kalau satu kelompoknya terdiri dari tiga bapak ibu guru. Nah, ketiga anggota kelompok ini nanti membentuk suatu kereta. Biasanya kalau kita mengajarkan anak-anak bermain kereta itu kita berpegangan pundaknya, pundak seperti ini. Nah, yang nomor 1 sama nomor 2 nanti kita tutup matanya. Yang nomor 3 tidak ditutup. Kenapa? Yang nomor 3 ini nanti karena tugasnya nanti keretanya itu harus mengambil kotak yang nantinya ada bermacam-macam warna, tapi tugasnya mengambil 2 saja dengan warna yang berbeda. Kotaknya nanti akan kita taruh di atas meja, tapi mungkin di mana-mana nggak cuma di meja depan atau di belakang, tapi kita sebar seperti itu. Nah, tugasnya yang tidak ditutup matanya tadi untuk mengarahkan teman yang 2 untuk mengambil kotaknya tersebut. Yang pertama yang boleh mengambil yang nomor 1 yang di depan. Yang nomor 2 mungkin menghantarkan pesan yang ada yang nantinya akan disampaikan yang nomor 1 yang tidak ditutup matanya. Tetapi Bapak Ibu, pesannya nanti tidak dengan lisan ataupun bicara, tetapi memakai simbol dan sebagainya. Monggo terserah nanti kelompoknya sebelumnya nanti biar berdiskusi, menentukan kesepakatan. Mungkin kalau tak gini itu maju, kalau ini nanti mengambil dan sebagainya. Monggo kesepakatannya nanti kami serahkan ke anggota kelompok masing-masing, Nah, nanti yang sudah mencapai bisa mengambil duluan, bisa angkat tangannya, berarti sudah selesai. Tetapi yang belum tetap melanjutkan. Ngoten nggih Bapak Ibu, nggih. Coba sekarang sebelumnya kita berhitung dulu, berhitung dari sini. Nanti ini jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 18 dibagi 3, 6. Berarti menghitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Iya. Kan satu kelompok ada. Betul nggih? Nggih. Jadi nanti 1 sampai 6. Setelah 6 kembali 1 lagi sampai 6. Seperti itu, nggih. Dimulai dari Ibu Pratiwi. Nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1. 1, 2, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf Bu Erna ikut nggih. Nggih, monggo yang nomor 1 sampai 6 di sini dulu. Nanti yang lain langsung menyesuaikan sama nomornya. Bu Pratiwi 1, yang 1 tadi Sinten, monggo bergabung sama Bu Pratiwi. Ya, nggih. Terus belakangnya 2, 3, 4, 5. Aku 5. Aku 4 kan. Monggo. Oke. Ya Bu Dinda. 1, 2, 3, 4. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Jangan dekat sana Bu Irma. Jangan dekat tersebut berjalan. 1, 2, 3. Tidak ada suara ya. Tidak ada suara nih. Sudah selesai? Ya. Yang lain melanjutkan. Tidak ada suara ya. Bu, suaranya tidak ada Bu, tidak bersuara nggih. Ayo suara sambut ya. Yang sudah angkat tangannya. Ya.
sudah angkat tangannya. Oke. Yang belum tetap melanjutkan. Yang belum tetap melanjutkan. Yang ngambil 2 nggih, kalau masih 1 cari lagi. Ya. Ya, yang belum 2. Ya, kami sudah ya. Yang belum 2 silakan. 2 dengan warna yang berbeda. Ya, silakan tangannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang silakan dulu, boleh minum, Bapak Ibu. Minumnya udah datang ya Bu Novi. Ya, nanti ada. Seru banget Bapak Ibu. Iya seru. Nah, Bapak Ibu. Siapa? Yang nomor 1 tadi sinten? Kelompoknya siapa yang nomor 1? Saya. Oke, kelompoknya Bu Maryuni. Bu Maryuni bisa memberikan kenapa bisa nomor 1? Strategi apa yang Bu Maryuni dan kelompoknya itu bisa nomor 1? Monggo. Iya. Ngeplay banteran. Oke, Monggo Bu Maryuni silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami mewakili kelompok nomor 1. Kami bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami karena kami memegang komitmen bekerja sama, Bagus. saling percaya satu dengan yang lainnya, dan kita kompak menjalankan perintah yang kita kerjakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada komitmennya, ada kerjasama, ada percaya diri. Ada apa lagi Bu tadi? Gotong royong, saling percaya nggih. Untuk itu makanya tadi bisa nomor 1 nggih. Yang nomor terakhir tadi sinten nggih? Kelompoknya siapa nggih? Kelompoknya Bu Supri. Kenapa? Mungkin ada permasalahan apa yang tadi kok lama nggih? Coba Bu Supri. Percaya. Lama ya karena benar-benar gelap Bu Eni. Jadi bayangan kita itu di depan mungkin ada bapak-bapak terutama Pak Harjo. Sing disalahke aku ki ngomong. Aku disalahke aku. Ya terus di depan itu kayak nggak yakin gitu loh. Mungkin ada barang atau apa nanti takut ketabrak. Karena takut, karena tidak yakin, ya. Karena takut, karena tidak yakin sehingga langkahnya itu apa namanya, tidak percaya diri kata Pak Harjo. Jadi langkahnya itu akan untuk mengambil sesuatu tujuan yang akan dicapai itu mogrek ngoten nggih. Ya. Terus mungkin yang di belakang tadi juga instruksinya walaupun sudah ini tapi yang di depan mungkin tadi apa ya? Mungkin maju kanan kiri dan sebagainya, mungkin tadi agak kelupaan atau bagaimana nggih. Jadi ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga tujuannya itu tidak tercapai. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi, yang pertama tadi kalau Bu Maryuni ada nilai gotong royongnya, ada nilai percaya diri, ada nilai kebersamaan. Iya, komitmen, percaya. Nah, Bapak Ibu, selain itu ada nilai apa lagi nggih Bapak Ibu untuk tadi? Berani mengambil suatu keputusan. Iya, ketenangan dalam berpikir atau sabar, ya.
Apalagi jujur, ya. Berani mengambil keputusan. Apalagi, ya. Apalagi ada instruksi dari atasan ataupun manajer ataupun leadernya. Nah, itu apa yang diperintahkan bisa ini enggak? Tersampaikan enggak? Tadi atasannya lewat yang di depannya tadi, nah terus dilanjutkan ke pelaksana yang di depan sendiri. Nah, tersampaikan boten. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah gambaran-gambaran kalau kita juga bekerja seperti itu, Bapak Ibu. Jadi harus ada nilai kerjasamanya, harus ada saling percayanya, terus perintah atasan juga dilaksanakan dengan baik seperti itu. Bapak Ibu, coba kita tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Ini tadi untuk mengawali Bapak Ibu, untuk mengawali tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita mulai sekarang tentang budaya positif. Bapak Ibu pasti sudah sering sekali mendengar budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Tadi sudah Bapak Ibu sudah bermain, di antaranya di dalam budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikannya yang perlu kita tahu dan kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke budaya positif, ada beberapa konsep inti dari penanaman budaya positif tersebut. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat di pendidikan calon guru penggerak tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan disambung Bu Irma tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maaf Bapak Ibu, ada adzan, kita berhenti sebentar aja. Mohon Bapak Ibu, nanti kita sepakati mau kalau ada yang sholat nanti bergiliran nanti ya Bu. Jadi nanti biar cepat selesai. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, saya mau bertanya pada Bapak Ibu semuanya, untuk pembelajaran ini, apa pembelajaran yang sekarang ini paradigma baru itu? Kita belajar menuntun atau menuntut kepada anak? Menuntun, N apa T? N, J. Nah, Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik harus menuntun. Kalau dulu kita tuh menuntut ke anak, tetapi untuk sekarang, apalagi di kurikulum Merdeka ini, kita itu menuntun seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita memberikan pendidikan itu kita harus berpihak kepada murid. Okay? Kita kalau Ki Hajar Dewantara itu menghamba, jadi semua apa yang kita kerjakan itu untuk murid, untuk kebutuhan murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi itu? Apa Bapak Ibu? Iya, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dari teori psikologi untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Jadi kita sekarang ini dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak,
kita mengarahkan ke profil pelajar Pancasila, yaitu ada apa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? Ya, apa saja itu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengacu ke situ. Bapak Ibu bersombodan, visi sekolah kita itu apa? Ada yang hafal? Tahu? Pak Asmanto? Oh iya. Mewujudkan profil pelajar Pancasila, terus itu termoto itu. Terakhir berguna bagi masyarakat. Iya, visi kita apa Bu Erna? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Menuju profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, jujur, mandiri, benalar kritis, mandiri, berprestasi, atau kata Bu Umi seperti jil-jilnya itu loh. Ya Bapak Ibu semuanya, kita itu kalau di suatu lembaga ataupun sekolah, visi itu sangatlah penting buat kita. Karena apa? Itu menjadikan pedoman kita untuk kita tuh menuju ke arah mana. Oh, mewujudkan anak bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Anak kita mandiri, anak kita berprestasi, anak kita bisa bernalar kritis dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk mewujudkan itu? Nah, sebagai guru kita tetap mengarahnya ke sana. Oh, kalau mewujudkan anak-anak itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang harus dilakukan ke kita? Kita juga harus beriman dan bertakwa dulu, sebelum kita mengajarkan ke anak-anak. Kita harus tahu konsep mandiri sebelum kita mengajarkan kemandirian ke anak-anak. Kita harus berkarakter yang positif, yang kuat sebelum kita mengajarkan ke anak-anak. Sehingga apa yang menjadi tindakan kita, perilaku kita, kebiasaan kita akan dicontoh oleh anak-anak. Kalau kita menugaskan atau memberikan anak-anak harus salam dulu ya sama bu guru kalau misalnya datang. Tapi kalau kita aja tidak membiasakan untuk salam ke sesama teman kita, bagaimana kita mau membiasakan? Seperti itu nih Bapak Ibu. Sehingga alangkah pentingnya apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak, kita sudah menerapkan dulu. Okay. Terus selanjutnya adalah ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi selama ini ada ilusi guru yang mengontrol murid. Jadi dengan mengontrol murid itu akan patuh kepada kita. Itu ternyata cuma ilusi. Kenapa? Karena kalau kita mengontrol anak-anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, dia akan melakukan, tetapi yang dilakukan itu bukan atas kesadaran dirinya, bukan dari motivasi intrinsiknya, tetapi dari luar, dari kita yang mengontrol katanya. Nah, tetapi Bapak Ibu itu cuma ilusi ya. Kita itu tidak bisa mengontrol anak. Anak nurut dengan kita itu karena ada beberapa hal. Mungkin karena motivasi eksternal yang dari kita, mungkin takut sama kita kalau kita nggak nurut sama kita, makanya dia melakukan. Tetapi kalau kita tidak ada kita, dia akan melakukan lagi. Nah seperti itu. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kadang kita itu membujuk anak-anak Bapak Ibu, kamu harus gini, kamu harus begitu, nanti kalau kayak gini tuh kamu gini seperti itu. Itu juga sebenarnya cuma ilusi, ya, cuma ilusi saja. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita
Kadang kita anak-anak, kamu kalau kayak gitu tuh kamu tuh salah. Nah kalau gitu tuh ini jadinya seperti ini. Anak-anak merasa bersalah sehingga dia melakukan apa yang kita perintahkan. Kita berilusi biar itu nanti menjadikan karakter apa yang kita mau ke anak-anak, tetapi ternyata itu juga sebuah ilusi saja. Sehingga untuk motivasi yang anak-anak kesadaran dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya. Yang ketiga, bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa. Mungkin ini bertentangan dengan kita, karena anak-anak kita itu untuk kesadarannya itu sangatlah kurang. Nah, bagaimana itu tugas kita? Bagaimana sih menumbuhkan kesadaran anak-anak dengan segala kekurangannya? Nah, itu PR buat kita. Lanjut. Nah, sekarang ke disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu apa? Ya, disiplin positif itu dari disiplin positif itu ada definisinya, Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang dimiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan peraturan yang ada hukuman dan konsekuensinya, tetapi disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita. Disiplin untuk mengontrol diri kita. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu berasal dari diri kita, dari diri anak-anak dengan kesadarannya, tanpa mungkin dihukum, tanpa nanti harus ada ancaman, harus ada hukuman, boten. Tapi itu berasal dari diri, dalam diri anak-anak kesadarannya. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita itu menciptakan peserta didik kita itu untuk dia bersadarkan diri dari dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa saja yang perlu disepakati bersama? Nilai kebajikan itu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang lain-lain. Jadi ini sifatnya universal, semuanya sama. Ada beberapa nilai kebajikan yang perlu kita ajarkan ke anak-anak, yaitu keadilan, ada keselamatan, ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada rasa syukur, ada berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita ketahui sebagai pendidik untuk nanti kita mau mengajarkan anak-anak. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebelum kita mengajarkan atau memberikan pembelajaran ke anak-anak, kita juga harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar
yang diinginkannya. Nah, ada bermacam-macam kebutuhan dasar. Selanjutnya, ada bermacam-macam kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semua anak-anak kita itu juga mempunyai kebutuhan itu, sehingga kadang kita menemui di kelas kita ada anak yang mengantuk, ada anak yang tidak mau diam, mencari perhatian. Nah, sebagai guru kita harus tahu dia itu kebutuhannya apa. Kalau misalnya anak-anak yang dia malas-malasan, tidak mau mengerjakan PR. Nah, sebenarnya anak-anak ini itu mempunyai kebutuhan. Mungkin dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia juga mempunyai kebutuhan kebebasan. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus tahu. Kita harus tahu anak kita itu berbuat itu pasti punya tujuannya. Pasti dia mempunyai kebutuhan. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup. Ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kadang ada anak-anak yang dia itu cuma diem aja. Sebenarnya dia itu pengen kasih sayang, pengen ayo di sini kelompokmu, ayo kita bekerja sama. Ada dia pengen menjadi bagian dari kelompok seperti itu. Nah, kita harus tahu itu, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terus langsung dimarahin aja. Kamu ngapain? Cuman diem aja, cuman ini, seperti itu. Tapi kita harus mengetahui kenapa anaknya seperti itu. Nah, nanti akan disampaikan Bu Irma bagaimana caranya nanti itu untuk anak-anak itu kita tahu bagaimana anak-anak itu yang bermasalah untuk menanganinya. Nanti akan dijelaskan Bu Irma. Nah, yang selanjutnya adalah penugasan. Di sini ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang anak-anak menunjukkan rasa yang tidak mau diam. Dia apa-apa pengen nomor 1. Nah, mungkin dia itu kebutuhannya itu adalah dia itu pengen dihargai, pengen menjadi seorang pemimpin. Nah, kita juga harus tahu itu. Setelah kita tahu, kita bisa memfasilitasi anak-anak kita ini nanti. Oh, kalau dia itu pengen jadi pemimpin biasanya, oke, kamu maju ke depan sehingga kebutuhannya akan terpenuhi. Dia tidak akan seperti itu lagi. Nanti kita, Pak Ibu. Nah, kebutuhan akan lebih kebebasan. Di sini ada mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Di sini ada bermain, ada humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mungkin ini anak-anak C mungkin banyak yang pengen kebutuhannya itu kebebasan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk kelanjutannya mau disampaikan oleh Ibu Irma tentang apa-apa yang nantinya mendukung tentang budaya positif. Dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti di sesi tanya jawab. Ada banyak salah dan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Selamat menyimak. Kita mau tempel kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa tadi? Apa ini? Berdoa. Bagus. Yuk, siapa yang mau tempel? Fuad mau?
Ya berdiri. Yuk, di sini Fuad. Ya. Bukan lah, itu bukan ular, itu gambar. Yuk, tempel di sini. Ya, pinter, sedang berdoa. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Yuk, sekarang yang kedua adalah sedang apa ini? Tidak, itu bukan ular. Sedang apa ini? Salam. Ya, anak-anak biasakan untuk salam. Yuk, Audia, maju ke depan sini tempel. Ya, tempel. Bentar ya, Nata. Tunggu, tangannya diam dulu ya. Dibuka dulu. Oke. Oke, Audia tempel sini ya. Ya. Iya, pintar. Oke, silakan duduk. Silakan duduk lagi. Bagus. Nah, anak-anak, lihat. Kalau kita mau habis makan harus buang sampah. Bagus, pintar. Ya, buang sampah supaya bersih, menjaga kebersihan. Kita tempel di sini ya. Oke. Nah, siapa yang mau tempel? Tunggu Audia. Ya, tunggu temennya ya. Putra ya yang mau nempel ya. Ya, sebentar Bu Erni. Buka dulu. Ya, Putra, sini Putra. Ya, Putra tempel. Yuk, sini. Ayo sana. Yuk, tempel. Pak. Tempel di sini. Oke. Oke, pinter. Nah, ya bagus. Silakan duduk. Audia duduk dong. Yuk, silakan duduk. Audia duduk. Ini. Audia duduk. Ayo. Oke, nah apa lagi ya kesepakatan kelas kita ya? Anak-anak harus apa ini? Duduk ya, rapi. Ya, kalau belajar anak-anak duduk. Siapa yang mau nempel? Angkat tangannya. Fuad mau? Oh iya Fuad. Yuk sini Fuad, tempel. Fuad berdiri. Audia duduk dulu yang bagus dulu. Yuk, sini Fuad. Fuad berdiri. Fuad sini. Fuad duduk. Fuad bukan kamu. Halo. Lihat di sana. Duduk silakan. Ya. Fuad buka bisa nggak? Fuad buka. Buka sini. Buka. Sini tunggu. Audia duduk yang rapi. Audia duduk. Ya, tunggu ya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Gitu loh. Kasih. Ya. Duduk yang bagus Audia. Halo. Lihat di sana. Ya, Fuad tempel ya. Fuad tempel ya. Yuk, tempel. Tempel di sini. Tempel di sini. Audia sini Audia. Tempel di sini. Tempel. Oke, silakan duduk. Demikian aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.